Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang probabilitas distribusi dari distribusi selain binomial. Karena minggu lalu kalian sudah belajar tentang distribusi binomial, yaitu distribusi yang memiliki dua kejadian. Ada kejadian sukses atau gagal, kemudian ada kejadian pria atau wanita, atau bisa juga kejadian munculnya kepala pada permukaan koin atau munculnya ekor atau tail ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang distribusi hipergeometrik. Tapi sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu kira-kira secara garis besar apa sih perbedaan antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Nah kalau perbedaan distribusi binomial itu dan distribusi hipergeometrik adalah terletak pada saat kita mengambil sampel ya. Untuk distribusi binomial itu pada pengambilan sampelnya itu disertai dengan pengembalian. Kemudian untuk yang distribusi hipergeometrik saat kita mengambil sampel kita tuh tidak membutuhkan adanya pengembalian. Mungkin kalian masih ingat ya pada saat kita pengen mengambil sampel dari kotak dari kotak yang berisi pulpen warna merah atau biru. Nah, peluang untuk kejadian pertama misalnya peluang terambilnya pulpen merah. Misalnya kita sudah menentukan nilainya, kemudian kita lanjut lagi ke kejadian yang berikutnya. Peluang kejadian terambilnya pulpen merah pada saat pengambilan yang kedua. Nah, pada saat kita menghitung peluang untuk yang kejadian kedua ini, maka posisinya pulpen yang pertama itu harus sudah dikembalikan. Itu untuk menghitungnya distribusi binomial. Tapi kalau pulpennya itu nggak pakai dikembalikan, itu berarti kita perlu mengerjakan soal tersebut dengan menggunakan distribusi hipergeometrik. Nah, itu adalah ilustrasinya ya dari maksud pengembalian atau tanpa pengembalian. Nah, kemudian untuk ini perbedaan secara detailnya. Kalau di distribusi binomial itu kita mengasumsikan bahwa peluang suatu kejadian itu tetap atau konstan, atau bisa juga antar kejadian itu saling lepas. Nah, tapi ternyata kalau di dunia nyata itu jarang sekali terjadi hal seperti ini ya. Biasanya atau seringkali suatu kejadian itu sering terjadi tanpa adanya pengembalian, dan nilai setiap kejadian itu tidak konstan. Kalau di distribusi binomial itu nilainya selalu konstan. Nah, kemudian ini ya, distribusi dengan tanpa pemulihan atau pengembalian dan probabilitasnya itu berbeda-beda, itu adalah distribusi hipergeometrik. Oke. Jadi distribusi hipergeometrik itu adalah suatu distribusi peluang variabel acak di mana banyaknya sukses dalam sampel acak berukuran n yang diambil dari n besar benda yang mengandung k yang disebut sukses, dan n min k disebut gagal. Itu. Oke, kemudian ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung distribusi hipergeometrik. Jadi kita menggunakan rumus kombinasi ya. Nah, rumusan kombinasi ini bisa dituliskan dalam bentuk lain menjadi seperti ini. Jadi kalau kalian melihat ada bentuk seperti ini, jangan bingung ya. Ini adalah simbol untuk menghitung kombinasi. Oke, contoh dari distribusi hipergeometrik itu seperti ini. Suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Jadi di sini nih banyak kejadian ya. Oke, misalnya ini ada total 40 suku cadang. Nah, dari 40 suku cadang itu yang mengalami kecacatan itu adalah harus kurang dari 3 kalau pengen suku cadang kita tuh diterima oleh industri yang lain. Nah, kita melakukan sampling kotak, kemudian kemudian kita pilih suku cadang secara acak ada 5 dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang
cacat. Nah, kira-kira berapa sih peluang dari X sama dengan ini ya, X sama dengan 1 ya. Berapakah peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Jadi istilahnya itu kita punya suku cadang dalam jumlah yang besar itu adalah 40. Dan kita nggak mau menerima barang itu, industri lain nggak mau menerima barang itu apabila cacatnya itu lebih dari 3. Sehingga kita menuliskan harapannya itu cacat itu harus kurang sama dengan 3. Nah, kemudian kita coba sampling untuk proses ini ya, controlling ini ya. Kita ambil suku cadang secara acak, itu adalah 5 suku cadang. Kemudian kita itu menolak kotak tersebut jika ada ditemukan cacatnya itu ada 3. Seperti itu. Nah, kira-kira berapa sih peluang pada saat kita mengambil suku cadang tersebut terdapat satu cacat gitu ya. Nah, di sini kan kita punya ada ini ya. Yang pertama ada sampel yang dalam jumlah yang cukup besar, kemudian ada sampel atau sampling kotaknya. Gitu ya. Jadi istilahnya itu kita punya ini ya, beberapa kejadian di sini ya. Karena seperti ini maka kita perlu mengerjakan dengan menggunakan distribusi hipergeometrik. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusannya, kemudian kita masukkan nilai-nilainya ya. K itu apa, X apa, N besar ada N kecil gitu ya. Oke, di sini itu nilai N itu atau N besar ini adalah N yang paling besar. N paling besar itu adalah 40. Jumlah sampel terbesarnya adalah 40. Kemudian N yang kecil itu apa? N yang kecil itu adalah jumlah sampel yang kita ambil pada saat sampling kotak itu ya. Berarti ada berapa tadi? Ada 5. Kemudian di sini ada K. K itu apa? K itu adalah jumlah cacat, jumlah kejadian yang tidak kita inginkan. Jumlah kecacatannya itu adalah 3. Ini ya, kita nggak mau menerima pada saat cacatnya itu 3 pada proses sampling kotak itu ya. Kemudian X. X ini apa? X ini adalah peluang yang ditanyakan. Kalau di soal ini peluang yang ditanyakan itu adalah 1. Peluang 1 cacat. Nah, sehingga kita masukkan rumusan ini, kita hitung secara faktorial dan kita dapatkan nilainya itu adalah 0,3011. Sehingga peluang untuk mendapatkan satu suku cadang yang cacat pada sampel yang berukuran 5 jika kotak tersebut itu berisi 3 yang cacat itu adalah 30,11%. Seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah teorema yang berkaitan dengan rataan dan variansi dari distribusi hipergeometrik. Jadi kalau misalnya kita menghitung rataannya, maka rumus yang digunakan itu adalah jumlah sampel kecil dikalikan dengan K dibagi dengan jumlah sampel yang besar. Nah, untuk variansinya kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Langsung aja diikuti polanya. Gitu. Oke, misalnya ini ya contoh soal yang sama. Suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak adalah dengan memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Cari rataan dan variansi variabel acak tersebut. Berarti kita di sini tuh tidak disuruh mencari peluangnya, tapi disuruh mencari rataan dan variansi dari variabel tersebut. Oke ya, jadi kita masukkan aja kalau yang rataannya itu adalah mu sama dengan n kalikan k dibagi dengan n ya. N-nya itu adalah jumlah sampel ukuran yang kecil ya. Di sini 5, kemudian k ini adalah jumlah cacat yang tidak diinginkan, ada 3. Kemudian n besarnya itu adalah 40, jumlah sampel yang paling besar. Jadi kita dapatkan rata-ratanya itu adalah 0,375. Oke, kemudian untuk standar deviasinya, untuk variansinya, tinggal kita masukkan angkanya, kemudian kita kalikan seperti ini. Kita dapatkan nilai ini. Seperti itu.
Oke, di sini ada latihan soal, coba nanti kalian kerjakan ya. PT Maju Jaya memperkerjakan 50 orang di Departemen Perakitan. 40 dari karyawan merupakan pegawai tetap dan 10 tidak. 5 karyawan dipilih secara acak untuk bertemu dengan manajemen yang akan membahas waktu mulai shift. Berapa probabilitas bahwa 4 dari 5 yang dipilih untuk komite itu adalah pegawai tetap. Oke ya. Jadi kita punya sampel yang besar ada 50, kemudian yang tidak itu ada 10. Terus dari ke-50 orang itu ada yang ikut pembentukan komite ya. Nah, yang ikut komite ini tuh ada 5, kemudian kira-kira berapa sih probabilitas dari 4 dari 5 orang tersebut itu adalah pegawai tetap. Nah, karena di sini tuh ada 2 sampel, jumlah sampel yang berbeda ya, dan juga saling berkaitan, maka kita gunakan distribusi bergeometrik untuk memecahkan soal ini. Oke, untuk selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini dikembangkan oleh Simon Poisson. Nah, Poisson itu memperhatikan bahwa distribusi binomial itu sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan suatu kejadian itu dengan baik. Tapi ternyata untuk kejadian sampel di atas 50 dan nilai peluangnya itu sangat kecil, maka kita akan susah untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan distribusi binomial. Sehingga si Simon Poisson ini mencari cara untuk menyelesaikan masalah di mana sampelnya itu lebih besar dari 50. Ini ya. Nah, proses Poisson itu seperti ini, banyaknya hasil yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu tidak terpengaruh atau bebas dari apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Jadi, jika kita punya suatu selang waktu satu dan suatu selang waktu kedua misalnya, pertama dan kedua itu, maka untuk selang waktu pertama itu tidak terpengaruh terhadap selang waktu yang kedua. Peluang terjadinya suatu hasil tunggal dalam selang waktu yang amat pendek atau dalam daerah yang sangat kecil sebanding dengan panjang selang waktu dan besarannya daerah, dan tidak bergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang waktu atau daerah tersebut. Jadi intinya itu adalah kita tuh hanya fokus di selang waktu daerah tertentu ya, tanpa memperhatikan selang waktu yang di luar dari selang waktu tersebut. Oke, peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit dapat diabaikan. Oke, langsung aja kita lihat ya. Nah, ini kira-kira kejadian-kejadian apa sih yang bisa terjadi pada suatu selang tertentu. Misalnya itu adalah waktu itu kan biasanya kita menggunakan selang waktu dari jam 9 sampai jam 10. Nah, 9 sampai 10 itu adalah interval. Kemudian bisa juga panjang dari ini mahasiswa ya. Kita mencari mahasiswa yang memiliki tinggi 160 sampai 170 misalnya seperti itu, atau bisa juga area, atau ini adalah space atau ruangan ya. Contohnya itu adalah berapa banyak customer yang sampai di dalam 20 menit. Kemudian berapa banyak cacat yang terjadi pada grup DVD itu ya. Nah, itu kan terjadi pada interval tertentu. Oke, kemudian proses Poisson yang pertama, probabilitas eventnya itu adalah konstan. Jadi kita punya interval waktu yang konstan ya. Kemudian one event per interval. Jadi hanya ada satu kejadian per interval. Tidak sampai bersama-sama. Kemudian eventnya itu adalah independen. Jadi kedatangan orang pertama itu tidak akan mempengaruhi kedatangan orang yang kedua atau kedatangan orang yang ketiga. Oke, nah rumusnya dari distribusi Poisson itu
seperti ini ya. Jadi distribusi Poisson itu adalah atau menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu yang dinyatakan dengan T. Jadi kita yang perlu kalian ingat itu adalah kita menggunakan distribusi Poisson pada saat kita punya selang waktu tertentu atau punya ini ya, interval ya. Jadi P itu adalah X, probabilitas dari suatu kejadian X yang terjadi pada selang waktu lambda T ya, itu sama dengan E itu adalah eksponensial, kemudian pangkat minus lambda kalikan T dikalikan lambda kali T pangkat X dibagi dengan X faktorial. Lambda T itu adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi per satuan waktu itu ya, atau daerah tersebut. Dan epsilon itu dan eksponensial itu adalah nilainya 2,71828 bla bla bla. Atau kalau kalian pengen menggunakan kalkulator, tinggal klik aja yang ada tulisan E kemudian ada kotak di atas E itu. Itu adalah rumus yang kita pakai untuk menghitung berapa sih 6 partikel yang lewat pada selang waktu tertentu dengan menggunakan distribusi Poisson. Oke ya. Jadi dalam satuan 3 menit. What is probability? Berapa peluang 4 customer itu sampai dalam waktu 3 menit. Jadi otomatis dari yang 72 per jam ini harus diubah menjadi per 3 menit. Nah, gimana caranya? Maka 72 per jam ini itu dijadikan per menit. Berarti berapa? 72 per jam itu maka hitungannya itu didapatkan 1,2 per menit ya. Itu kemudian dari 1,2 per menit itu, maka kalau 3 menitnya kita dapat berapa rata-ratanya, maka 1,2 ini dikalikan dengan 3, jadi 3,6 per 3 menit. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya. Jadi ini 3,6 per 3 menit dimasukkan di sini, kemudian dipangkatkan dengan X. Kita tadi kan pengen tahu 4 kedatangan ya, berarti X nya itu adalah 4 ini ya. Kemudian dipangkat minus 3,6 dibagi dengan 4 kejadian, tadi ada 4 faktorial, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,1912 atau sekitar 19,12%. Nah, yang menjadi garis besar di sini adalah lambda ini sesuai dengan kriteria yang diinginkan ya. Kalau misalnya kalian tuh pengennya interval per jam, ya udah berarti lambdanya ini harusnya satuannya tuh kejadian per jam. Kalau pengennya per 5 menit ya berarti kejadiannya itu harus per 5 menit gitu. Oke. Nah, gimana cara kita kalau misalnya kita nggak pengen menghitung dengan cara manual, kita bisa juga menghitung dengan menggunakan tabel ya. Gimana caranya? Nah, ini kita cari di sini. Oke, di sini ada lambda ini ya. Lambda itu lajunya itu tadi, kemudian X ini adalah peluang kejadian yang kita pengen tahu. Oke, kita tahu tadi kita butuh 4, kemudian lambdanya itu adalah 3,6. 3,6-nya adalah 3,6 kejadian per 3 menit tadi itu ya. Sehingga didapatkan nilai 0,706. Oke. Kemudian dikurangi dengan 0,515, karena kalau data kumulatif ini otomatis data yang kita pengen cari tahu data ini, maka data ini tuh bisa dicari dengan cara mengurangi nilai ini dengan itu ya. Oke, ada soal berikutnya. Misalnya kalian ini bekerja di quality assurance dari sebuah perusahaan investasi ya. A clerk enters 75 words per minute. Jadi di juru ketiknya itu bisa memasukkan 75 kata per menit dengan errornya itu kira-kira 6 per jamnya. Nah, kira-kira berapa sih peluang dari 0 error pada 255 kata pada saat transaksi tersebut ya. Nah, gimana kita cari tahunya itu? Jadi kita tuliskan dulu probabilitas yang kita pengen cari itu adalah probabilitas error ya. Nah, probabilitas error di sini adalah 0, kemudian
rata-ratanya itu adalah 0 error dalam 255 word gitu ya. Kita oke. Ya, untuk mencari rataan dan variansi dari distribusi Poisson itu juga sangat mudah ya. Kalau rata-rata itu berarti rata-ratanya itu nilainya adalah sama dengan lambdanya. Itu ya. Kemudian kalau standar deviasi berarti ini standar deviasi itu adalah akar dari lambda itu sendiri. Oke, di sini ada grafik lambda 0,5 dan lambda 6 dengan uji coba kejadian yang sama. Misalnya ya, kalau yang di atas itu kejadiannya itu lambda 0,5 dan bawah lambda 6 itu menghasilkan grafik yang berbeda ya, grafik distribusi probabilitas yang berbeda. Oke, ini latihan soal kedua. Fly Sky Air adalah maskapai penerbangan yang mengoperasikan penerbangan ke penjuru kota di Indonesia. Pihak manajemen baru-baru ini khawatir tentang jumlah bagasi yang hilang. Seseorang diminta untuk mempelajari masalah ini. Dia secara acak memilih sampel dari 500 penerbangan dan menemukan bahwa total 20 tas hilang dalam percobaan. Oke, yang pertama, berapakah rata-rata jumlah tas yang hilang dalam penerbangan? Kemudian yang kedua, berapa probabilitas bahwa tidak ada tas yang hilang pada penerbangan? Kemudian yang terakhir itu adalah berapa probabilitas tidaknya satu tas hilang. Oke, dari soal ini, karena saya di atas ini sudah nulis distribusi Poisson, pasti kalian mengiranya ini adalah distribusi Poisson ya. Jadi betul, ini ada soal yang diselesaikan dengan menggunakan distribusi Poisson. Tetapi coba perhatikan alasannya ya. Alasannya itu adalah karena kita punya jumlah sampel yang banyak ya, yaitu 500 penerbangan. Kemudian kejadiannya itu ada dua jenis juga, kejadian yang hilang atau tidak hilang. Oke, nah itu coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, sekian materi hari ini, materi probabilitas distribusi hipergeometrik dan Poisson. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.